Saya Ersa Desta Wilujeng, NIM 83. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari ekonomi dan perkembangan bisnis syariah. Dapat dilihat di sini konsep ekonomi. Ekonomi di sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tata laksana rumah tangga atau kepemilikan. Bahasa Yunani ini menyebutkan oikos nomos yang berarti ekonomi. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari Profesor Paul Anthony Samuelson yang menjelaskan tentang cara manusia menentukan pilihannya. Itu bisa berupa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ilmu ini menganalisis besarnya biaya atau keuntungan yang akan diperoleh oleh suatu rumah tangga tersebut. Untuk paradigma yang melandasi ekonomi syariah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, Islam sebagai sistem hidup itu berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua, tujuan ekonomi Islam itu untuk menghindari diri dari sifat yang merusak untuk dirinya itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai ekonomi Islam. Yang keempat, keadilan distribusi pendapatan. Ini berupa menghapus monopoli, melaksanakan amanah, dan menjamin pemenuhan hidup. Untuk ekonomi syariah sendiri itu merupakan segala gejala di masyarakat yang timbul karena perubahan atau perbuatan manusia. Usaha ini memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pandangan Islam yang berupa Al-Quran, Tauhid, dan lain sebagainya. Itu bisa disebarkan oleh para ulama. Prinsip dari ekonomi syariah itu ada 3. Yang pertama, freedom of action, yaitu manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu. Yang kedua, multiple ownership, kepemilikan hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, social justice, suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Maksudnya di sini adalah kita dari diri sendiri kepada orang lain itu tidak ada kayak musuhan atau kayak gimana gitu. Jadi benar-benar pure, kita benar-benar suka sama suka, tidak ada dendam dan tidak ada benci. Untuk keunggulan ekonomi syariah sendiri itu ada 4. Yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, mengakui ketidaksamaan individu. Yang keempat, pemerataan distribusi atas kekayaan. Dapat dilihat di sini perkembangan bisnis syariah. Perkembangan ini sangat pesat dan menjadi tren saat ini. Perkembangan bisnis syariah ini dimulai pada tahun 1990 di Indonesia, yang Indonesia ini mengalami krisis ekonomi. Penyebab dari krisis ekonomi ini ada 3. Yang pertama, riba, yang kedua, judi, dan yang ketiga, gharar atau tidak pasti. Dari ketiga ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemudian terdapat perbankan syariah yang berdiri pada tahun 1991. Yang pertama berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia, dengan tujuan tidak meniadakan riba, judi, dan gharar yang terdapat di atas tersebut. Pendiri dari perkumpulan masyarakat ekonomi ini adalah perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian, dan badan usaha yang mendukung adanya bank syariah tersebut. Bisnis syariah ini dianggap lebih baik dibandingkan konvensional. Alasannya karena bisnis syariah ini berpedoman pada agama dan yang konvensional hanya semata-mata seperti orang dengan orang itu menghasilkan uang dan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah ciri bisnis syariah. Dari ciri bisnis syariah ini terdapat 4 poin, yaitu berpijak pada nilai agama dan tidak selalu mengandalkan dunia. Yang kedua, pemahaman bisnis itu bisa meliputi halal atau haramnya suatu usaha yang didirikan.
Yang ketiga, mengimplementasi aturan secara syar'i. Untuk para karyawan yang bekerja di bank syariah, dianjurkan bagi perempuan berpakaian syar'i, yaitu menutupi aurat, dan yang laki-laki mengikuti tata aturan yang ada di bank tersebut. Yang keempat, tidak berorientasi pada dunia, namun juga akhirat. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.